Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sore. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita berisi panggilan 12 murid yang disebut rasul. Yesus memanggil 12 murid ini mulai dari Simon yang disebut Petrus. Ini khusus karena Petruslah yang menjadi
pemimpin di antara para rasul, seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Tradisi iman gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik percaya bahwa Simon yang disebut Petrus inilah yang menjadi paus pertama, yang para penggantinya terus silih berganti sampai sekarang ini Paus Leo ke-14. Para murid dipanggil sesuai dengan karakter masing-masing. Nama-nama yang disebut dalam urutan tadi sedemikian rupa menggambarkan keunikan pribadi-pribadi 12 murid itu, termasuk keunikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Pengkhianatan itu tidak dicorek, tidak dihapus, tidak ditipek. Meskipun di kemudian hari kita tahu dalam Kisah Para Rasul diwartakan ada Matias yang dipilih menggantikan posisi Yudas Iskariot ini, supaya rasul tetap 12 orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, para murid dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu ditandai dengan pengusiran roh-roh jahat, penyembuhan orang-orang sakit, keadilan bagi mereka yang ditindas. Kita semua mengimani bagaimana kerajaan Allah itu dihadirkan dalam setiap hal yang baik dalam arti yang objektif, kebaikan yang diterima oleh semua dan tidak mendatangkan kerugian atau batu sandungan bagi seorang pun. Kebaikan-kebaikan itu pasti bersumber dari Allah sendiri yang dalam Yesus Kristus mengutus para murid yang disebut rasul. Kata rasul dipergunakan terjemahan dari apostolos. Maka sifat rasuli dalam tradisi gereja Katolik Roma yang satu, kudus, Katolik adalah apostolik, mengacu pada 12 rasul yang ditetapkan oleh Kristus sendiri maupun Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Dengan demikian kita diajak untuk terus-menerus menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah itu saat kita bisa mengalahkan setiap kejahatan, menghadirkan kebaikan, mengampuni segala kelemahan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kerukunan, persaudaraan di dalam kehidupan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita dimampukan untuk juga mengemban tugas perutusan ini sesuai panggilan kita masing-masing. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.